Halo semua, sudah siapkah untuk belajar fisika hari ini? Sebelum memulai, siapkan dulu buku-bukunya ya. Hari ini kita akan membahas tentang gerak harmonik sederhana. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan gerak harmonik sederhana? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik di sekitar titik setimbangnya. Contoh benda yang melakukan gerak harmonik sederhana adalah pegas dan bandul. Nah, sekarang perhatikan gambarnya. Pada pegas, titik A merupakan titik setimbang, sementara pada bandul, titik B merupakan titik setimbang. Jika pegas dan bandul disimpangkan dari titik setimbangnya, maka benda tersebut akan bergerak bolak-balik melewati titik setimbangnya, yang dinamakan gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana disebabkan oleh gaya pemulih, yaitu gaya yang besarnya sebanding dengan simpangan dan selalu berlawanan arah dengan arah simpangan. Gaya inilah yang menyebabkan benda bergerak bolak-balik. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Gambar B adalah ketika pegas berada pada X sama dengan 0 atau titik setimbang. Nah, sekarang perhatikan gambar A. Ketika pegas tertarik ke arah X positif, maka dia akan mendapat gaya pemulih ke arah X negatif, yang menyebabkan pegas bergerak kembali ke arah titik setimbangnya. Sementara pada gambar C, ketika pegas bergerak ke arah X negatif, maka dia akan mendapat gaya pemulih ke arah X positif, sehingga dia akan bergerak kembali ke arah titik setimbangnya. Jadi, sesuai ya sama teori tadi, gaya pemulih selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda yang bergerak harmonik sederhana. Pada pegas, gaya pemulih dirumuskan dengan F sama dengan minus K kali X, dengan K adalah konstanta pegas dan X adalah simpangannya. Sementara pada bandul, gaya pemulih dirumuskan F sama dengan mg sin theta, dengan M adalah massa benda dan G adalah percepatan gravitasi. Lanjut ke pembahasan selanjutnya. Benda yang bergerak harmonik sederhana, bila digambarkan dalam grafik akan membentuk grafik fungsi sin. Posisi jelasnya dapat dilihat pada gambar ini. Seperti yang sudah diketahui, pegas yang bergerak harmonik sederhana mendapat gaya pemulih F sama dengan minus K kali X. Karena F juga sama dengan massa kali percepatan, maka kita bisa tuliskan M kali A sama dengan minus K kali X, atau MA plus KX sama dengan 0. Percepatan merupakan turunan kedua dari simpangan, sehingga kita mendapatkan persamaan yang terakhir. Dari penyelesaian persamaan tersebut, kita bisa peroleh persamaan simpangan dalam fungsi waktu adalah A sin omega t plus theta 0 atau A cos omega t plus theta 0. Jika kita memilih persamaan A sin omega t plus theta 0, maka pada kondisi awal atau T sama dengan 0, persamaannya menjadi A sin theta 0. Dengan A merupakan amplitudo, omega adalah frekuensi sudut, theta adalah sudut fase, dan theta 0 adalah sudut fase awal. Benda dikatakan memiliki sudut fase awal kalau dia tidak dimulai dari titik 0. Sudut fase dapat direpresentasikan dengan lintasan lingkaran. Misalkan benda tersebut menempuh seperempat getaran, maka sama saja dia menempuh seperempat lingkaran, yang artinya dia memiliki sudut fase 90 derajat. Hal ini berlaku juga untuk sudut yang lainnya. Selanjutnya kita bahas kecepatan dan percepatan pada gerak harmonik sederhana. Kecepatan merupakan turunan pertama dari simpangan, maka kecepatan dalam fungsi waktu dapat dirumuskan omega A cos omega t plus theta 0. Sementara percepatan merupakan turunan keduanya, sehingga percepatan dalam fungsi waktu dapat dirumuskan minus omega kuadrat A sin omega t plus theta 0. Jadi kita punya 3 persamaan ya. Bisa dilihat bahwa simpangan dan percepatan memiliki fungsi sin, sementara kecepatan memiliki fungsi cos. Maka, ketika simpangan bernilai maksimum, kecepatan akan bernilai minimum atau 0, dan sebaliknya. Kalau direpresentasikan dengan grafik, maka akan terbentuk seperti ini. Pada grafik ini, terlihat ketika X nilainya maksimum, maka kecepatannya sama dengan minimum atau 0. Sementara benda itu akan mendapat percepatan pada arah yang berlawanan dari arah geraknya. Hal ini sesuai dengan rumus yang sudah dijelaskan tadi ya. Sudah mulai mengerti konsepnya kan? Yuk dimulai latihan soalnya. Sampai jumpa di pelajaran kita selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini.